Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita kaji bersama tentang pembahasan beberapa masalah yang terkait dengan sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fi baqiyatil nawafil. Beberapa permasalahan dan juga penjelasan terkait sholat sunnah yang lain selain dari yang sudah diterangkan. Al-awalu al-afdalu fi jami'in nawafili antakuna fil baiti. Yang pertama, lebih utama di semua sholat sunnah sebaiknya dilakukan di rumah. Illa sunnatal ihram wa tawaf wa duha wal istikharah was safari wal kudumi minhu wa qabliyatil maghribi wal manzurati wal qabliyati idza dakhala waqtuha wa idza kana mu'takifan wa man khofa fawataha awit takasula wa nawafila yaumil jum'ati wal ihya'il buq'ati. Kecuali artinya lebih utama tidak dilakukan di rumah, yaitu sholat sunnah ihram, karena memang pelaksanaannya mungkin yang lebih banyak tidak di rumah. Wa tawaf, jelas pelaksanaannya di sekitar Masjidil Haram. Sholat duha, sholat istikharah, sholat akan bepergian, dan sholat saat datang dari bepergian. Qobliyah maghrib karena waktunya mepet. Sholat yang dinazari, sholat sunnah qobliyah saat waktunya sudah masuk sedangkan seseorang dalam keadaan iktikaf, atau orang yang takut kehilangan waktu qobliyah atau takut malas saat melakukannya di luar masjid atau di rumah. Dan sholat sunnah di hari Jumat, karena memang kesunahannya seseorang berangkat ke masjid sedini mungkin, maka sholat sunnahnya tidak disunahkan dilakukan di rumah. Dan juga sholat sunnah untuk menghidupi atau meramaikan sebidang tanah yang baru dibuka. Asani tahiyatul masjid hiya rok'atani fa'aksaru bitaslimatin wahidatin wa tusannu ba'da dukhulil masjid wa tahsulu ma'al fardi awin nafli wa tatakarroru bitakarrori dukhuli lil masjidi wa in qaruba al faslu. Yang kedua, terkait tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu dilakukan 2 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam, dan disunahkan melakukan tahiyatul masjid setelah masuk ke masjid. Di sini ada keterangan tambahan. Waqad tukrahu at-tahiyatu fi halatin minha al-awalu idza dakhala al-masjida qaruba qiyamu faridatin
tusra'u lahul jama'ah fiha wa khasya law istaghala biha fauta fadilati taharrum. Terkadang sholat sunnah tahiyatul masjid justru hukumnya makruh, seperti dalam beberapa keadaan berikut. Yang pertama, saat seseorang masuk masjid namun sholat fardu sudah hampir dilakukan atau hampir dilaksanakan, seperti kita sudah masuk masjid dalam keadaan sudah iqomah, maka makruh melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena jika melakukan tahiyatul masjid justru akan kehilangan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Asani lil khotibi idza dakhala waqtul khutbati ma tamakkunihi minha. Yang kedua, bagi seorang khotib saat sudah masuk waktunya khutbah, baru datang ke masjid, sudah masuk waktunya khutbah, maka makruh melakukan tahiyatul masjid. As-salisu limuridi tawaf halan ma'atamakunihi minhu. Yang ketiga, bagi orang yang ingin tawaf seketika, walaupun tawaf memungkinkan untuk melakukan tahiyatul masjid, maka tidak disunahkan untuk melakukannya. Wa tahsulu ma'al fardi awin nafli. Salat sunnah tahiyatul masjid juga bisa dihasilkan dengan melakukan salat fardu atau salat sunnah. Di sini ada keterangan tambahan, wa ma'ana annaha tahsulu ayaskutut tolabu walayasulu sawabuha illa innawaha indabni hajarin watasulu biduni niyatin inda romli. Yang dimaksud sholat tahiyatul masjid sudah bisa dihasilkan dengan melakukan sholat fardu atau sholat sunnah, yaitu yang dimaksud adalah tidak lagi disunahkan. Jika sudah terlanjur melakukan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain seperti qobliyah semisal, maka sholat tahiyatul masjid sudah tidak disunahkan. Bukan pahalanya dan juga pahalanya tidak ikut terbawa dengan sholat sunnah selain tahiyatul masjid, kecuali saat seseorang juga meniatkannya, semisal niat qobliyah bersamaan dengan sholat tahiyat, diniatkan bersamaan. Namun menurut Ibnu Hajar, namun menurut Imam Romli pahalanya juga sudah termasuk dalam sholat yang pertama kali dilakukan saat masuk masjid. Dan kesunahan ini, kesunahan melakukan tahiyatul masjid juga berulang kali dilakukan bersamaan dengan berulang kali seseorang keluar masuk masjid, walaupun jarak pemisahnya tidak lama. Watafutu bil julusi amidan aw nasiyan wa talal faslu wala tandariju at-tahiyatu fi raqatin wahidatin aw salatil janazah aw sajdatis syukri aw tilawah wa idza lam yusalliha fayaqumu maqamaha qiraatul baqiyatis sholihat arba'an. Kesunahan melakukan tahiyatul masjid menjadi gugur, artinya sudah tidak disunahkan lagi saat seseorang duduk, artinya masuk masjid langsung duduk, entah itu sengaja ataupun lupa.
Dan juga kesunahannya menjadi gugur saat sudah terlalu lama jarak pemisah antara seseorang datang dan waktu sholat. Sholat tahiyatul masjid tidak gugur kesunahannya atau tidak termasuk saat seseorang melakukan satu rakaat sholat. Semisal masuk masjid langsung sholat witir 1 kali, maka sholat tahiyatul masjid tidak gugur dengan itu. Atau sholat jenazah, atau sujud syukur, atau sujud tilawah. Solusinya, saat seseorang tidak sholat tahiyatul masjid, maka bisa digantikan dengan bacaan baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. As-salisu sholatut tarawih yadkhulu waktuha bi fi'lil isya wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layali ramadhana wa aqalluha rak'atani wa aksaruha 20 rak'atan wala budda ayyusallima fiha min kulli rak'ataini. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Waktu pelaksanaan sholat tarawih masuk setelah seseorang melakukan sholat isya. Waktunya berakhir saat munculnya fajar atau datangnya waktu subuh di beberapa malam bulan Ramadan. Minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat, dan diwajibkan untuk salam di setiap 2 rakaat. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.